أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan di dalam ibadah sholat sunnah rawatib itu anjurannya adalah untuk lifasli, untuk dipisah. Jadi untuk dipisah antara bainas sholatil fardhi was sunnah. Jadi lifasli bainas sholatil fardhi was sunnah, untuk dipisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi anjurannya dalam ibadah sholat sunnah itu tidak mubasyarah, tidak langsung, tetapi di situ ada pemisah. Apa pemisahnya? Bintiqal, pindah, geser. Sehingga kalau bapak ibu pada saat sholat, mau sholat sunnah selepas sholat wajib, kita sering menjumpai orang bergeser. Itu salah satu landasannya adalah karena diperintahkan untuk memisah antara sholat wajib dan sholat sunnah. Dan sebenarnya pemisahnya tidak harus geser, tapi bisa pula bintiqalin atau juga bikalamin, dengan omongan, berbicara. Jadi pemisahnya tidak harus geser, boleh omong-omongan. Misalnya saya lagi sholat berjamaah berdampingan dengan Mas Fauzan, maka saya tanya tentang beberapa hal kepada Mas Fauzan, sepatah dua patah kata. Jadi lamaran belum? Misalnya. Nah, dijawab belum, maka ini sudah termasuk berkata-kata. Ini hanya ilustrasi ya. Nah, jadi hanya ilustrasi. Jadi tidak menjelaskan yang sesungguhnya, karena memang kita tidak berdialog tentang lamaran, hanya ilustrasi. Ya tidak harus itu pertanyaannya. Pertanyaannya yang lain, contohnya apa? Tadi sore pergi kemana? Nah, boleh enggak? Boleh dijawab mancing umpama. Nah, tapi katanya Mas Fauzan ratau mancing. Nah, ya. Itu sudah memisahkan. Ya. Baik. Itu termasuk yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Karena itu kita melihat bagaimana fi'liyah atau perbuatan para salafus soleh itu selepas zikir tidak langsung sholat, tetapi mereka tetap berpindah posisi. Karena ini termasuk yang mukhtalaf, yang diperselisihkan. Apakah cukup pemisah itu sebatas zikir? Karena itu sebagai satu kesempurnaan dalam menjalankan ibadah sunnah, untuk menyempurnakan, maka dikasih pemisah, kecuali memang tidak menemukan tempat lain. Saya pribadi kalau selepas sholat isya begitu tidak mungkin bergeser, apalagi di bulan Ramadan tidak ada yang pindah, maka cukup pemisahnya adalah zikir, karena memang tidak memungkinkan untuk bergeser, tidak memungkinkan pula untuk berkata-kata. Walaupun sebenarnya berkata-kata bisa, tapi kalau semua berkata-kata jadi berisik nanti semasjid. Nah, ya kan? Nah, baik. Jadi itu diperselisihkan. Baik. Kemudian apalagi? Bisa pula keluar masjid. Tapi ini saya tidak pernah melakukan. Keluar, masuk lagi. Repot kan? Tapi ini termasuk bentuk pemisah. Atau yang ideal lebih sempurna lagi, bukan geser, bukan setelah zikir, tapi pulang. Itu idealnya begitu. Jadi pemisahnya itu jalan, pulang, sholat di rumah. Nah, itu yang ideal, paling baik. Nah, ya, untuk sholat sunnah itu lebih utama di rumah. Maka bagi bapak ibu, kalau ingin menyempurnakan, bukan geser, bukan ngomong, bukan pindah, tetapi pulang, sholatnya di rumah. Tetapi saya pribadi memilih di masjid. Kenapa? Saya pribadi termasuk orang yang tidak tahan godaan. Nah, kalau sudah sampai rumah, godaannya banyak. Pertama, baru sampai rumah, misalnya anaknya kapang, ya, atau antar jajan. Nah sudah,
Kira-kira ngelanjut sholat apa ngantar jajan? Belum yang lainnya, godaan ada tamu, godaan HP, apalagi makanan, apa meneh, bojo. Nah, lo itu juga bisa jadi godaan, bisa jadi godaan. Nyun ngapunten lho Mas Fauzan. Nah, jadi itu bisa jadi godaan sehingga tidak jadi sholat sunnah. Tetapi memang karena godaannya itu besar, maka pahalanya lebih besar. Nah, kalau di masjid kan godaannya kecil. Nah, maka disinilah kita dianjurkan untuk sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Nah, maka wa afdalu, dan yang paling afdol itu sholat rawatib ini fil bait, di rumah, lil makmum wal imam, baik dia makmum ataupun imam. Jadi makmum ataupun imam utamanya di rumah. Jadi utamanya di rumah. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shalah, bahwa utamanya salatnya seseorang fi baitihi ilal maktubah, kecuali salat wajib. Jadi Nabi menyebutkan afdhalus shalatil mar'i fi baitihi, seutama-utamanya salatnya seseorang itu di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib. Nah, kalau salat wajib itu paling utama di masjid. Tapi kalau salat sunnah paling utama di rumah, paling utama di rumah. Hatta walau kunta fi Makkah au fil Madinah, meskipun sampai pun kalian berada di Mekah atau di Madinah. Jadi meskipun ada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maka yang utama sholat sunnah itu di rumah. Nah, yang utama loh sholat sunnah, meskipun di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Gimana? Ya. Fal afdol, maka yang paling afdol antusalliya hadhihi sunan, maka untuk sholat sunnah-sunnah ini adalah fi baitika, di rumahmu. Padahal kita mengetahui bahwa di Masjidil Haram untuk sholat wajib keutamaannya adalah 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Jadi kalau di Masjid Al-Fatah Mancingan ini sholatnya dapat 27 kali derajat dibandingkan di rumah, maka 27 ini dikalikan 100.000. Nah, itu keutamaannya berapa? Jadi 100.000 kali dibandingkan masjid yang lain. Itu untuk sholat wajib. Tapi kalau untuk sholat sunnah masih tetap lebih utama di rumah, meskipun dibandingkan dengan di masjid, bahkan dibandingkan dengan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Baik, ini tentang keutamaan sholat. Sebagaimana Nabi dulu, beliau sallallahu alaihi wasallam itu ketika sholat sunnah, beliau tidak sholat sunnah di Masjid Nabawi, tapi beliau sholat sunnah di mana? Di rumah. Andaikan lebih utama sholat sunnah di Masjid Nabawi, maka Nabi sholatnya di Masjid Nabawi. Tapi ternyata Nabi sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Nah, jadi lebih utama di rumah untuk sholat sunnah. Dan di sini baik Bapak Ibu dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita kalau memang mampu untuk sholat di rumah itu lebih baik, sebagai salah satu cara menjadikan rumah kita agar rumah kita juga digunakan untuk sholat. Jadi agar rumah kita juga digunakan untuk sholat, bukan rumahnya sepi dari sholat. Untuk sholat apa? Sholat sunnah, sunnah rawatib.